Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy. Oke sahabatku, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem rekomendasi itu terbentuk secara alami. Prosesnya melalui apa saja. Oke, yang pertama tentunya yang sering menjadi pertanyaan oleh teman-teman kita pemula adalah kapan sebuah video yang baru diupload mendapat rekomendasi? Jawabannya, pada saat 5 menit pertama kita sudah upload video, sudah terpublik ya. Nah ini YouTube sudah mulai mentransfer, menyebar rekomendasi-rekomendasi video kita. Ini berlaku untuk semua channel, untuk seluruh tema, untuk seluruh konten. Jadi begitu terupload, maka 5 menit kemudian sistem secara otomatis sudah menyebarkan video-video kita. Nah, permasalahannya dalam menyebarkan ini YouTube memerlukan algoritma, ya, algoritma untuk menyebar ke sasaran yang tepat, ke penonton yang tepat. Nah, ini terkait dengan kebiasaan penonton. Sebuah channel misalkan, channel masak-memasak. Begitu upload video, 5 menit kemudian, bahkan belum sampai 5 menit, robot yang dimiliki oleh YouTube sudah langsung menyebar. Ya. Nah, penyebaran ini terkondisikan oleh algoritma yang dimiliki channel ini. Channel masak-memasak, misalkan channelnya sudah 2 tahun umurnya. Dan judul-judul di dalamnya terbaca sebagai sebuah masakan atau menu masakan tentang masak. Nah, ini biasanya akan disebar pada penonton-penonton yang sering menonton masak-memasak. Kenapa tahu riwayat itu? Semua catatan riwayat yang digunakan oleh sebuah email ini semua terekam oleh Google dan YouTube. Mereka memiliki, bayangkan saja sebagai bank data, ya. Nah, ini kenapa kalau teman-teman clear history, membersihkan riwayat penelusuran, maka seluruh penelusuran kita, kemana saja, menonton apa saja, dengan akun Gmail kita, semua itu tercatat dengan rapi, tidak terlewatkan oleh sistem Google. Masalahnya, Google juga kepunyaan YouTube, atau sebaliknya, YouTube ini punyanya Google. Pastinya saya nggak tahu, tapi kedua perusahaan ini, antara Google dan YouTube, satu atap. Ya, mereka berdua satu atap. Nah, terus kemudian karena kebiasaan tonton sebuah Gmail, mungkin kebiasaannya nonton otomotif, nah dia nggak akan dapat nih rekomendasi masak-memasak. Kecuali lebih dari 50% kebiasaan sebuah Gmail ini juga kerap kali menonton masak-memasak. 50%, maka masuk juga rekomendasi masak-memasak. Nah, kebiasaan tonton pemilik Gmail ini sering surfing kemana aja, ya, sering mondar-mandir kemana aja dan nonton apa saja. Ini catatannya ada. Itu kenapa Gmail yang digunakan untuk ngoplos, maka tidak heran teman-teman akan tahu video-video yang setema dengan tema kalian sering nongol di situ. Karena apa? Karena kita sering menggunakan untuk ngoplos. Dan ngoplos ini adalah satu tema. Kalau saling kunjungan, ya tidak satu tema. Tema apa saja kita kunjungi, itu bagus untuk membangun traffic. Tapi kalau ngoplos, ya kita oplos dengan video yang satu tema, channel besar yang satu tema dengan tema kita. Itu kalau ngoplos. Ya. Nah, dari sini sudah bisa dipahami kenapa YouTube merekomendasikan video-video sejenis pada Gmail oplos kita, Gmail cadangan kita, yang biasanya digunakan untuk ngoplos. Nah, dari kebiasaan tonton inilah rekomendasi menyebar kepada Gmail yang bersangkutan, yang sering menonton tema sejenis. Ya. Berapa banyaknya? Tergantung. Kalau misalkan kita memiliki Gmail cadangan dan kita sering nontonin video kita sendiri dengan Gmail cadangan, ini artinya ngoplos ya. Mungkin dengan 131 atau 121 atau 111. Sama, nanti di beranda juga demikian, yang muncul video-video kita yang sering kita upload dan video channel besar yang satu tema dengan tema kita masing-masing. Ini yang sering muncul di beranda untuk Gmail oplos atau channel-channel yang sering digunakan untuk ngoplos.
Maka kalau ngoplos gunakan Gmail cadangan agar YouTube membacanya bahwa video kita bagus, banyak penonton, dan ini akan semakin disebar oleh YouTube. Kalau kita menonton dengan akun utama dan Gmail utama kita sendiri, kita tonton sendiri video kita dengan akun utama, dengan Gmail utama, yang terjadi ya invalid klik karena sering menonton video sendiri. Kalau menggunakannya dengan Gmail lain dan dengan teknik oplos, maka bagus. Karena Gmail yang kita gunakan untuk ngoplos ini terbaca, dianggap sebagai orang lain, orang banyak yang menonton video kita. Artinya menurut YouTube, manipulasi akal-akalan yang kita lakukan sukses. Ya, dianggap video kita laris beneran, ditonton oleh banyak orang, maka penyebarannya lebih banyak. Dan ini bisa ditonton di Analytics Studio pada tulisan tayangan. Ya, teman-teman bisa membuka Analytics Studio, cari tayangan. Setelah 24 jam, setelah kita upload 24 jam kemudian, kita simak tayangan. Bukan penayangan. Kalau penayangan itu hasil akhir dari orang-orang yang memang mau mengklik atau akun-akun yang memang mau menonton thumbnail kita. Kita lihat di tayangan. Karena tayangan ini adalah banyaknya video kita disebar atau rekomendasi, banyaknya rekomendasi. Begitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita memiliki tayangan yang banyak atau rekomendasi yang banyak, mungkin dengan promosi di tab komunitas atau dengan jasa promosi yang lainnya, maka tayangan juga akan menyebar lebih banyak. Dan di sini membantu ranking sebuah konten menjadi naik. Ya, rankingnya naik, levelnya naik, jadi tidak akan dipandang lagi remeh oleh sistem. Kan kita ini yang kita hadapi sistem YouTube, robotnya YouTube. Bagaimana kita memanipulasi, mengakali agar robot tersebut juga tertipu dan pada akhirnya memudahkan konten kita untuk melejit, terkenal, dan naik levelnya. Nah, begitu caranya. Jadi kadang-kadang harus lewat promosi, kadang-kadang juga lewat upload video. Begini ya sahabatku, bahasanya memang harus vulgar. Nggak apa-apa, akal-akalan ya, akal dilawan akal itu bagus. Namanya fight ya, fight yang fair. Oke sahabatku, lanjut lagi. Nah, memahami rekomendasi ini bisa dibeli. Contoh, kita ngiklanin di Google Ads, kita bayar mungkin 1 juta, 2 juta di Google Ads. Apa yang terjadi? Video otomatis banyak yang nonton. Walaupun retensinya acak-acakan, mungkin ada yang nonton sebentar, ada yang nonton lama, nggak masalah. Yang terpenting ranking video naik karena banyak yang nonton. Lalu apa bedanya dengan sistem promosi yang lain? Inti yang sebenarnya adalah bagaimana agar banyak penonton. Ini yang paling penting untuk meningkatkan ranking sebuah konten. Dan kalau konten tersebut rankingnya naik, maka channel tersebut juga akan naik. Sama seperti jumlah subscriber. Subscriber 100.000 dengan subscriber 500.000, sama-sama rajin upload, mana yang tertinggi rankingnya? Meskipun subscriber yang 500.000 ini suntikan ya, hasil beli subscriber, tetap tinggi yang 500 subscriber. Karena yang dipandang oleh sistem adalah banyaknya subscriber. Nggak peduli subscriber itu mau hasil beli atau alami, nggak peduli. Yang terpenting banyak subscriber. Ini tetap rankingnya bagus di Social Blitz. Begitu sistemnya. Jadi nggak perlu ribet untuk memahami dari berbagai aspek ketakutan. Justru di sini teman-teman harus banyak riset. Bagaimana agar video banyak direkomendasikan dan disebar? Akalin dengan upload video. Ya, bisa disediakan beberapa channel-channel cadangan atau akun-akun cadangan sahabatku, oplos agar tayangan menyebar lebih banyak. Yang kedua, lakukan saling kunjungan. Nggak usah pilih-pilih tema, semua tema kita kunjungi ya. Yang ketiga, lakukan promosi, entah itu tab komunitas atau promosi-promosi sistem lainnya. Yang terpenting terlihat nanti benar-benar banyak penonton ya. Lama-lama setiap konten teman-teman akan levelnya naik, rankingnya bagus ya. Begitu caranya untuk memake up channel. Semoga penjelasan sederhana tentang sistem rekomendasi yang bekerja ini teman-teman bisa memahami. Kolom komentar juga perlu. Nah, meramaikan kolom komentar caranya dengan saling kunjungan untuk membangun traffic, interaksi di kolom komentar. Begitu caranya. Sesama pemula, kompak, rukun, maju bersama. Ini penjelasan yang lebih dalam lagi. Kalau teman-teman mau menyimak dan mengulangi penjelasan tadi, mudah-mudahan dapat poinnya. Dapat poinnya. Oke sahabatku, semoga ada hikmah yang bisa diambil.
dan tetap semangat berkarya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten.